Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Albert Sange dari jurusan Bisnis Digital. Saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Diksi atau Pilihan Kata dengan dosen pengampu Nikade Noviani Pande SPD MPD. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Syarat-syarat pemilihan kata. Yang pertama, makna denotatif dan konotatif. Dan yang kedua, makna umum dan makna khusus. Dan yang ketiga, sinonim. Dan yang terakhir, kata ilmiah dan kata populer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contoh kata makan bermakna memasukkan sesuatu ke mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Contoh lainnya, misalnya kamar mandi dapat bermakna konotatif jamban. Makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Misalnya, kata cermat dan cerdik. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai kata serapan. Kata serapan adalah suatu kata yang diserap dari bahasa lain. Hanya saja tetap berdasarkan kaidah bahasa penerima atau
kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sesuai dari EYD. Golongan kata serapan. Yang pertama, kata serapan dari bahasa Jawa. Dan yang kedua, kata serapan dari bahasa Sanskerta. Yang ketiga, kata serapan dari bahasa Inggris. Yang keempat, kata serapan dari bahasa Arab. Yang kelima, kata serapan dari bahasa Belanda. Yang keenam, kata serapan dari bahasa Portugis. Dan yang terakhir adalah kata serapan dari bahasa Hokkien atau Tiongkok. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengenai kata dari makna konotatif. Buah bibir, keras kepala, tangan kanan, anak emas, jeriji besi, berlapang dada, buah tangan, sapi perah, kambing hitam, gantung raket, gulung tikar. Saya akan memberikan contoh mengenai makna denotatif. Buah bibir yang berarti bahan pembicaraan. Keras kepala yang berarti tidak menuruti nasihat orang. Tangan kanan yang berarti orang kepercayaan. Anak emas yang berarti anak yang paling disayang. Jeruji besi yang berarti penjara. Berlapang dada yang berarti tabah. Contoh selanjutnya, buah tangan yang berarti oleh-oleh, sapi perah yang berarti orang yang dimanfaatkan, kambing hitam yang berarti orang yang disalahkan, gantung raket yang berarti pensiun, gulung tikar yang berarti bangkrut. Kata umum. Syarat-syarat pemilihan kata, kata umum. Kampus IDB. Kata khusus jawabannya rektor, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, gedung kelas, kantin, UKM, dan yang terakhir BEM. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai kata ilmiah dan kata populer. Analogi, kata populernya kiasan. Final, kata populernya akhir. Diskriminasi, kata populernya perbedaan perlakuan. Prediksi, kata populernya ramalan. Kontradiksi, kata populernya adalah pertentangan. Anarki, kata populernya kekacauan. Biodata, kata populernya biografi singkat. Dan yang terakhir, bibliografi, kata populernya adalah daftar pustaka. Saya akan memberikan contoh mengenai latihan pemilihan kata. Pendidikan, aspek, bahasa, alat, merupakan yang penting cukup khususnya dalam segala kehidupan dalam. Dan berikut saya akan beri jawabannya.
Jawabannya adalah bahasa merupakan alat yang cukup penting dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam pendidikan. Nah, berikut yang saya jelaskan sebelumnya mengenai diksi atau pilihan kata. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari diksi. Diksi adalah ketepatan pemilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya.